Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam program kali ini, yaitu adalah mengenai tentang Islam aktual, di mana temanya kali ini adalah mengenai peran lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia. Dalam hal ini telah hadir beberapa pakar kita untuk membahas tentang lembaga keuangan mikro ini, yaitu Ibu Dr. Eis Amalia MAG dengan Bapak Rusdi Zakaria MED MPhil. Dalam pembahasan pertama, saya akan menanyakan mengenai bagaimana tentang potret dan potensi UMKM yang ada di Indonesia kepada Ibu Eis. Baik, pemirsa yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam usaha kecil mikro, karena kita tahu 98% masyarakat Indonesia berada pada skala usaha kecil mikro, dan di mana kita tahu segmen itu merupakan posisi yang paling besar dan dilanjutkan dengan usaha menengah dan usaha besar yang hanya 0,01. Namun yang terjadi adalah usaha besar yang hanya 0,01 itu menguasai 90% aset nasional, sementara usaha kecil mikro yang merupakan 98,9% hanya menguasai sedikit saja daripada aset nasional. Dan tentu ini yang perlu kita pikirkan karena mereka masih mengalami kendala-kendala yang besar untuk mereka bisa bersaing baik di tataran lokal maupun di tataran internasional. Untuk itu mereka perlu bermitra dengan yang namanya lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan untuk mereka tentu tidak bisa berupa bank karena mereka tidak punya jaminan, mereka tidak punya persyaratan-persyaratan untuk memenuhi pelayanan daripada bank, sehingga kita sebut mereka adalah sebagai kelompok yang unbankable. Ketika mereka merupakan kelompok yang unbankable, maka mereka harus bisa direspon oleh suatu lembaga keuangan mikro yang bisa menjadi mitra daripada usaha kecil mikro itu, di mana jaminannya dan lain-lain itu bisa lebih lentur dan lebih fleksibel, sehingga dapat diakses untuk mereka. Nah, masalah permodalan itu adalah masih merupakan masalah yang prioritas bagi usaha kecil mikro di Indonesia. Di samping masalah-masalah yang lain, misalnya masalah yang lain adalah masalah SDM, masalah teknologi, masalah pemasaran, masalah manajemen, itu juga masih masalah yang dihadapi oleh usaha kecil mikro. Kita berharap pemerintah bisa memberikan support dan dukungan yang luar biasa melalui pembiayaan yang murah atau kredit murah dari pemerintah, yang mana itu bisa disalurkan melalui lembaga keuangan mikro. Dan saat ini, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, kita juga mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah. Sehingga apa bedanya dengan konvensional? Kalau lembaga keuangan mikro konvensional itu berbasis pada bunga. Sementara lembaga keuangan mikro syariah itu berbasis kepada suatu akad transaksi syariah dengan sistem bagi hasil, dengan sistem jual beli dan lain-lain, yang ini kemudian digulirkan untuk memperkuat, menopang akses permodalan daripada usaha kecil mikro yang ada di Indonesia, yang tadi saya katakan 90% lebih merupakan segmentasi daripada skala usaha masyarakat Indonesia. Cukup besar, 90%, Bu. Besar sekali. Dan sekarang tantangannya adalah bukan hanya nasional. 2015 ini mau tidak mau kita sudah dihadapkan pada yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita juga diharapkan pada AFTA China itu juga sudah masuk. Sehingga jangan heran kalau pemirsa semua datang ke Mangga 2, datang ke Tanah Abang, itu produknya adalah bukan produk Indonesia, 70% produk China. Nah, bagaimana kemudian potensi usaha kecil yang besar tadi mampu menembus baik pasaran lokal dan apalagi ke pasaran internasional. Dan untuk itu mereka membutuhkan permodalan yang cukup, dan ini hanya bisa dijangkau melalui penguatan daripada lembaga keuangan mikro. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah ada regulasi tentang itu dan cukup kuat dalam bentuk koperasi, bisa juga dalam bentuk BPR syariah, bisa juga dalam bentuk pegadaian. Tapi selama ini yang dalam bentuk syariah itu kebanyakan dalam bentuk koperasi syariah atau yang kita kenal sebagai BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Di mana dalam Baitul Mal itu ada potensi malnya
yaitu investasi, pembiayaan tadi kepada kelompok mikro, tapi juga ada malnya itu bersumber dari kayak dana sosial seperti zakat dan wakaf, dan tamwilnya itu adalah investasi. Nah, ketika kita bicara tamwil atau investasinya, inilah yang kemudian menjadi mitra daripada para kelompok usaha kecil mikro itu. Saya kira itu potensi yang kita bisa lihat di Indonesia. Baik. Gitu. Itu sebagian atau mengenai potensi dan itu tadi Bu ya. Iya. Dan mungkin Potretnya kampus-kampus juga saya kira bisa ikut terlibat dalam proses bagaimana mendorong sehingga usaha kecil mikro dan lembaga keuangan mikro ini bisa lebih optimal. Oke, baik kita ke Bapak Rusdi ya. Bagaimana Pak kampus ini merespon tentang pengembangan usaha atau LKM ini Pak? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira ada dua hal yang mungkin bisa kita coba angkat. Pertama, perguruan tinggi itu punya satu juga tugas utama dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian. Jadi dengan kehadiran LKM yang meluas di Indonesia sekarang, itu pasti membutuhkan SDM yang akan mendukung program itu. Dan saya kira secara struktural UIN sudah mengambil peran itu dengan membuka prodi-prodi yang berkaitan, ya diantaranya perbankan syariah di Fakultas Syariah dan mungkin sekarang dialihkan ke Fakultas Ekonomi begitu. Yang kedua, secara fungsional kita juga mencoba lewat Ikatan Alumni UIN Universitas Jakarta, kita melakukan program inkubasi bisnis buat para mahasiswa kita yang akan menyelesaikan studinya begitu. Jadi mereka dicoba untuk diberi pengalaman-pengalaman, latihan-latihan begitu, melalui latihan-latihan berwirausaha sehingga kemudian ini terbentuk. Sehingga ketika mereka selesai nanti menjadi sarjana, ini akan mendukung program LKS itu berkembang secara lebih kuat. Itu, Bu, ya. Jadi perguruan tinggi saya kira ini mengambil peran yang cukup strategis dan karena SDM yang bisa mencetak SDM itu adalah perguruan tinggi saya kira gitu, dan salah satunya adalah seharusnya UIN Jakarta gitu. Terima kasih. Ya. Mungkin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi bahwa kampus memiliki peran dalam hal SDM ya, Pak, sumber daya manusia. Ini tentu akan memproduksi bagaimana sumber daya manusia yang bukan hanya menjadi officer atau karyawan di kantor, tapi menciptakan wirausaha baru sehingga bisa mereka turun untuk menopang pengembangan usaha kecil mikro. Dan bagaimana komunitas kampus dalam hal ini dosen, karyawan, mahasiswa itu bisa investasi bersama-sama, menabung, kemudian menaruh saham di lembaga keuangan yang itu bisa dikembangkan lembaga keuangan mikro syariah di dalam kampus. Saya kira ini potensi yang juga besar di mana bagian dari Tridharma. Karena dosen itu tugasnya bukan cuma mengajar, meneliti, tapi juga melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, itu saya kira mengembangkan lembaga keuangan mikro adalah bagian dari pengabdian masyarakat itu. Ditahan dulu Bu ya. Kita akan break sejenak. Nanti akan kita teruskan kembali di segmen kedua. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Tetap di acara kami di dalam program Islam Aktual. Pemirsa, kita berjumpa kembali di dalam segmen kedua ini, di dalam program Islam Aktual Lembaga Keuangan Mikro. Ini Bu, kita ada pertanyaan lagi, apa yang dikembangkan nih sebenarnya nih oleh Lembaga Mikro Syariah? Itu apa yang dikembangkan? Ya, yang dikembangkan tentu adalah bagaimana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela seperti halnya koperasi, karena memang basis badan hukumnya adalah koperasi, dan juga simpanan berjangka atau kalau di perbankan kita kenal deposito. Jadi bagaimana menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian bagaimana menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang dimaksud masyarakatnya kemudian adalah fokus masyarakat kelompok usaha kecil itu tadi yang mereka punya kemampuan usaha produktif tapi mereka tidak layak bank. Ini menjadi mitra daripada lembaga keuangan mikro syariah itu. Sehingga kita mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Tentu tantangannya masih banyak. Antara lain pertama,
bagaimana kepercayaan khususnya masyarakat penabung kepada lembaga keuangan mikro ini. Mereka taunya bank, sementara teknologi yang dikembangkan di lembaga keuangan mikro belum secanggih bank. Belum juga orang bisa narik ATM di mana-mana misalnya. Nah ini juga masih tantangan tersendiri. Kemudian juga SDM-nya, bagaimana kita juga mengoptimalkan kemampuan mereka untuk melakukan manajemen risiko usaha kecil. Ini juga butuh. Kemudian teknologi tentu saja. Kemudian kita belum memiliki satu standar operasional prosedur maupun standar operasional manajemen dan teknologi yang memadai untuk itu. Tapi bahwa dia sebagai sebuah kelembagaan setidaknya sudah sahih karena dia sudah berbadan hukum dan dia juga punya software walaupun mungkin tidak secanggih halnya perbankan. Jadi tantangan utama adalah bagaimana munculnya kesadaran dari masyarakat untuk menabung atau menyimpan dananya di lembaga keuangan mikro. Lalu peluangnya apa Bu? Peluangnya tentu saja adalah ini sudah tumbuh sekarang di mana-mana, bahkan sudah ada lembaga keuangan mikro yang asetnya sampai 1,2 triliun di Surabaya. Itu salah satu. Iya. Dan peluangnya adalah kita sudah punya regulasi, yaitu sekarang lembaga keuangan mikro di bawah Undang-Undang Nomor 1 2013 itu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga kalau yang berbadan hukum koperasi itu di bawah Kementerian Koperasi. Sehingga pemerintah dalam hal ini OJK maupun Departemen Koperasi ini sudah membuka pintu untuk kita punya peluang untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro dan khususnya untuk keuangan syariah. Peluangnya lagi sekarang keuangan syariah, ekonomi syariah sedang booming. Jadi timingnya pas gitu. Jadi kalau dibilang peluangnya sangat besar, tapi juga dihadapkan pada beberapa tantangan-tantangan untuk kita terus meningkatkan kualifikasi baik dari SDM maupun dari operasional lembaga keuangan mikro tersebut. Tadi kampus sudah merespon itu ya. Nah, kita kalau masuk kampus harus ini bagaimana Pak implementasi yang real gitu loh. Di dalam kampus untuk mendukung perkembangan maupun pengembangan itu tadi yang dilakukan atau ada BMT berbasis kampus ini bagaimana? Ya baik, jadi saya kira kampus khususnya UIN kita itu sudah mencoba merespons secara aktif begitu. Dan tahun ini melalui IKALUIN, pengurus IKALUIN, kita membentuk BMT yang berbasis kampus. Dan ini merupakan satu-satunya BMT pertama yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri di Indonesia begitu. Jadi kita menjadi pionir untuk mengembangkan sebuah model ya, dan kita harapkan nanti BMT di UIN Jakarta ini menjadi role model buat BMT nanti di seluruh Indonesia begitu. Ini sedang kita upayakan gitu. Dan ini sudah sedang running dan kita harapkan ini akan berkembang secara pesat begitu untuk memberikan kontribusi dari kampus ya terhadap perkembangan LKS di Indonesia ke depan begitu. Mungkin konkretnya bagaimana menghimpun pendanaan. Kita sebar sertifikat saham. Kita sebar sertifikat saham kepada pengurus IKALUIN. Lalu pengurus IKALUIN alhamdulillah sekarang sudah banyak yang masuk menyertakan sahamnya atau modalnya kepada BMT kita itu. Nah, BMT adalah salah satu bentuk daripada lembaga, bukan satu-satunya, tapi salah satu bentuk daripada pengembangan atau model lembaga keuangan mikro syariah. Dan kemudian kita sudah menyalurkan Pak Rusdi, kita sudah menyalurkan dana kita ini kepada mahasiswa, alumni, dan para usaha kecil di sekitar kampus. Gitu. Saat ini ya ada 60 nasabah yang sudah kita ini 60 orang nasabah yang sudah kita layani. Awal yang cukup baik Bu ya. Baik, betul. Cuman memang kita masih butuh dukungan ya. Dari terutama elit kampus, bagaimana bahwa kita difasilitasi tempat yang lebih layak, yang lebih aman, yang lebih memadai. Tentu juga mungkin sementara ini di mana Bu? Ya, sementara ini kita masih di bawah gedung kemahasiswaan. Nah, dan itu kadang-kadang mungkin orang lain cukup strategis, tapi untuk keamanan. Bagaimana kita menyimpan box di situ keuangan, itu masih belum tepat. Kita masih membutuhkan minta lah mungkin nanti ke kampus untuk bisa mendapatkan tempat yang layak ya. Nanti bisa diusahakan oleh Pak Rusdi. Dan bagaimana juga mensosialisasikan atau mendapatkan dukungan baik dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan pimpinan kampus untuk
rame-rame yuk kita kembangkan nih. Kita kembangkan. Ini satu model lembaga keuangan mikro berbasis kampus. Iya. Kenapa nggak bisa? UIN itu punya 25.000 mahasiswa. 20. Iya, dengan berapa ribu dosen? Sekitar 2000-an. 2000 dosen. 2000 dosen. Oke. Lebih saya kira mungkin 2000 dosen. Ya, Nah, kurang ini lebihnya mungkin potensi segitu yang ya. luar biasa. Oke, iya. Jadi kampus nggak boleh jadi cuma menara gading. Ada prodi ekonomi syariah, kita belajar teorinya dan lain-lain, tapi kita nggak melakukan sesuatu yang real, yang berdampak iya. pada Mengimplementasikan masyarakat. masyarakat. Itu. Oke, Bapak Rusdi ada yang mau ditambahkan mengenai tentang Ya, saya kira apa yang dikatakan Bu Is tadi, saya kira memang kita berharap ini LKS dalam bentuk ini BMT ya, yang berbasis kampus ini di samping mendapatkan dukungan secara signifikan dari pimpinan ya UIN begitu, kita harapkan juga kemudian ini memberikan juga sebuah atmosfer baru di kehidupan kampus kita, bahwa UIN tidak hanya berbicara teori agama begitu ya, tapi juga kita juga berbicara teori ekonomi di dalam praktek kehidupan. tentunya dengan nilai-nilai agama. Betul, pasti gitu. Betul. Dan itu adalah bagian dari Islam aktual. Islam Kontemporer. Karena Rasulullah dulu udah mendirikan yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal. Bagaimana sekarang menghadirkan Baitul Mal dalam konteks merespon kebutuhan masyarakat modern, dalam hal ini kebutuhan para UKM. Dengan pendekatan akad transaksi syariah. Itu yang perlu kita catat begitu. Jadi mahasiswa mungkin harus lebih giat lagi ya dalam apa namanya. Betul. Nah, salah satu merespon konkret dari BMT itu kita tadi. coba kembangkan program inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis. Ya, di kalangan Oke, mahasiswa. Ini sudah 2 kali pelatihan, dan ini mungkin setiap bulan kita upayakan ada pelatihan buat mahasiswa. Pelatihan begitu ya. wirausaha. Wirausaha begitu. Dan itu kita mendatangkan praktisi. Dan alhamdulillah LKS kita gitu. juga punya dukungan ini ya dari bermitra, mengakses dana-dana CSR, dana-dana wakaf dari industri. Iya. Ya. Dan kalangan perbankan juga terutama perbankan syariah itu cukup konsen untuk mendukung kita untuk bekerjasama. Ya, diantaranya dari Bank Mandiri Syariah (BSM), dari Bank Permata Syariah, BNI Syariah, dan mungkin yang lainnya akan menyusul untuk berikutnya. Oke, Ibu, Bapak, kita break sebentar, tahan dulu. Kita akan kembali di dalam program kita Islam Aktual. Oke pemirsa, kita kembali lagi di dalam program Islam Aktual. Kita tadi sudah banyak membahas tentang mengenai implementasi, peluang, serta tantangan. Nah ini sekarang saya ke Bu Uis dulu ya, sebentar. Ini Mbak mengenai apa strategi ke depan yang akan dilakukan oleh LKM itu, bagaimana? Ya, baik. Strategi yang harus diperkuat ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia yang akan mengelolanya, karena terutama adalah bagaimana bukan hanya kompeten dalam arti mampu operasional secara teknis, tapi juga integritas amanah. Itu harus diperkuat, karena kalau mengelola keuangan, apalagi lembaga keuangan, hal yang paling fundamental adalah bagaimana akhlak Nabi, sidik, tablik, amanah, fatonah, terutama amanah, itu harus dikedepankan. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu qawiyun amin, integritas dan kapabilitas. Nah, itu 2 hal yang menurut saya harus dikembangkan dalam ranah penguatan sumber daya manusia yang akan mengelola SDM LKM ini atau lembaga keuangan mikro. Yang kedua, strateginya adalah bagaimana pengembangan asosiasi yang terkait di situ, sehingga bisa melakukan pressure group, penguatan asosiasi, menguat konsolidasi di antara sesama pengembang LKM untuk mendesak kepada pemerintah melakukan political will dan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan LKM itu sendiri. Dan tentu saja adalah bagaimana melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga mereka percaya bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini punya peran dan potensi yang luar biasa dalam mengoptimalkan para usaha kecil di Indonesia. Saya kira dari sudut pandang LKM seperti itu. Mungkin nanti dari sudut kampus, Bank Kampus punya strategi sendiri. Lalu Pak Rusdi sendiri ada pandangan mengenai tentang strategi ke depan yang dilakukan oleh. Ya, baik. Menjawab kebutuhan yang disampaikan Bu Is tadi, saya kira di sini sebenarnya kampus harus mengambil peran untuk menyediakan SDM yang dibutuhkan tadi begitu. Dan saya kira
UIN saya kira dengan beberapa prodi yang ada di berbagai fakultas ini menjadi resources untuk menyediakan SDM itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira adalah melalui pelatihan-pelatihan yang kemudian pelatihan tidak hanya berhenti dalam bentuk magang ya, tapi mereka kemudian dicoba diterjunkan ya ke dalam Berdayakan. ya diberdayakan di dalam LKS atau BMT yang ada sementara ini begitu. Semacam pemagangan. Ya, semacam pemagangan di BMT, misalnya kita bisa taruh di Sidogiri ya di Jawa Timur yang sudah bisa punya aset lebih dari 1 triliun begitu. Itu. Dan saya kira itu pengalaman yang akan memberi penguatan ya terhadap SDM kita gitu. Nah, yang kedua strategi kampus saya kira kampus juga tidak boleh lagi merasa fobia atau merasa rikuh ya untuk berhubungan dengan jaringan-jaringan ekonomi, ya, termasuk dengan perbankan, BPR dan sebagainya begitu. Ya, terutama kampus kita. Ya, selama ini ada kesan ya UIN itu agak identik dengan Islam gitu. Iya, enggak agama yang kemudian menjauh dari dunia, dari materi gitu. Nah, ini yang saya kira mindsetnya harus kita robah begitu, bahwa UIN juga kemudian mahasiswa UIN, alumni UIN juga bisa masuk ke dunia perbankan. Ekonomi semacam ini gitu. Nah, sudah tentu perbankan yang diminta adalah yang harus berbasis syariah ini begitu. Ayatnya apa Bu tadi? Qawiyyun amin. Iya, baik. Sedikit bisa jelasin itu Bu. Saya kira kampus dalam hal ini UIN sudah punya nama besar. UIN punya potensi yang luar biasa dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, sehingga memiliki peran yang sangat strategis untuk sebagai moral force, bagaimana menjadi juga menggerakkan masyarakat untuk masyarakat bisa mengimplementasikan daripada nilai-nilai Islam aktual tadi atau kontemporer tadi dalam merespon persoalan-persoalan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi UIN bukan hanya Menara Gading atau hanya teoritis, tapi UIN saat ini sudah harus berubah menjawab kebutuhan dan tantangan dan perkembangan zaman. Saya kira sudah seperti itu. Lebih pada pemagangan itu tadi Bu ya, praktek yang dilakukan praktek. oleh mahasiswa, terjun ke masyarakat langsung apa yang dirasakan. Dan membuat pilot project di dalam kampus berupa pembuatan BMT atau pendirian BMT yang didukung oleh para alumni, diinisiasi oleh Ikatan Alumni atau IKALUIN gitu. Dan di sini juga sekaligus memperkuat bahwa setelah kita jadi alumni UIN, kita bukan kemudian tidak kembali ke kampus, tapi bagaimana kita sebagai alumni UIN punya komitmen bahwa kita juga bertanggung jawab untuk UIN ke depan, ikut membesarkan kampus. Saya kira itu juga perlu kita kembangkan. Ya, menambahkan sedikit dari Bu Is tadi, jadi saya kira di sini sebenarnya modal sosial yang dimiliki oleh UIN, karena kita ini adalah universitas Islam, ya, ada nilai-nilai keislaman yang mendasari perilaku, ya, ekonomi yang akan dikembangkan nanti. Saya kira ini akan memberikan sebuah kontribusi yang signifikan, ya, terhadap perkembangan LKM ini, lembaga keuangan mikro ini di Indonesia ke depan gitu. Saya cukup optimis melihat ini begitu. Saya kira demikian. Cerah mungkin ya masa depan, insya Allah ya. Insya Allah. Ada beberapa hal yang diproyeksikan ke depan. Oke. Ada lagi Bu? Ya mungkin closing statement saja. Ya, sebagai kesimpulan atau kata terakhir bahwa kita sebagai umat Islam, umat Muslim, kita punya kewajiban moral. Bagaimana kita memiliki komitmen dan kesadaran untuk merealisasikan keyakinan keagamaan kita, kebertauhidan kita, bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi bagaimana kita merefleksikan kebertauhidan kita ini untuk kepentingan sosial dan masyarakat. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Ya. Bapak? Ya, dari saya mungkin kampus harus mengambil peran lebih aktif, ya, dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia ke depan begitu. Karena ini akan tidak hanya akan berimplikasi kepada person-person, tapi ini pada gilirannya akan membawa penguatan umat kita begitu. Terima kasih Ibu telah hadir di studio kami, Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ini mampu memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, khususnya itu untuk para mahasiswa nanti insya Allah akan mengikuti program ini, Ibu ya. Sama kita dukung. Oke, baik pemirsa.
sudah banyak yang telah kita bahas mengenai LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. Cukup di sini perjumpaan kita kali ini, mungkin akan disambung lagi dengan program-program selanjutnya. Baik pemirsa, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.